Di video kali ini gue bakal membahas 10 fakta tentang PlayStation. Seperti biasa, tidak usah bertele-tele, kita akan lanjut ke dalam topik pembahasan. PlayStation sempat merilis CD berwarna hitam yang bertujuan untuk melindungi developer game untuk terhindar dari pembajakan. Selain itu, Sony mengatakan diciptakannya CD berwarna hitam tersebut agar terlihat lebih menarik saja. Selama acara pers conference Sony di E3 tahun 1995, Olaf Olafsson selaku pemimpin Sony di Amerika memanggil kepala pengembangan Steve Resch ke atas panggung untuk membuat pengumuman singkat. Tetapi ada yang mengejutkan, Steve Resch naik ke panggung dan hanya berkata, $299. ya, angka tersebut merupakan harga dari PlayStation itu sendiri. Setelah itu Steve Resch mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Ken Kutaragi membenci Crash Bandicoot. Game besutan Naughty Dog yaitu Crash Bandicoot sebagai maskot PlayStation ternyata dibenci oleh Ken Kutaragi. Ken menganggap bahwa maskot tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, yaitu PlayStation ditujukan untuk pasar gamer kalangan yang dewasa. Tetapi Ken merasa Crash Bandicoot sebagai maskot untuk gamer kalangan anak-anak. Gran Turismo merupakan game pertama yang mencapai penjualan 10 juta unit dalam penjualan. Selain itu, butuh waktu yang lama dalam pengembangan Gran Turismo di PS1. Diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk mendesain game tersebut serta memperhatikan detail dari fitur-fitur yang terdapat pada game ini. Sebelum munculnya Crash Bandicoot sebagai maskot PlayStation, ternyata Sony telah menciptakan maskot mereka yaitu Polygon Man. Tetapi karena maskot tersebut dianggap sangat buruk, akhirnya maskot tersebut tidak jadi digunakan untuk PlayStation. Polygon Man sendiri akhirnya dimunculkan dalam final boss game PlayStation yang berjudul Battle Royale. Pernahkah kalian berpikir mengapa Sony membuat simbol pada kontrol mereka? Kenapa Sony tidak membuat kontrol mereka sesuai abjad atau angka? Ternyata hal itu mempunyai makna. Yang pertama adalah simbol tersebut dibuat agar lebih mudah diingat. Yang kedua, simbol segitiga melambangkan perspektif atau arah. Sedangkan kotak melambangkan menu, peta, serta dokumen. Lingkaran serta X melambangkan yes atau no sesuai dengan simbol dari bahasa Jepang. Pasti kalian ingat dengan kotak-kotak berwarna putih pada startup screen PS2. Ya, itu adalah Glowing Towers. Glowing Towers sendiri mempunyai fungsi untuk mengetahui seberapa banyak game yang dimainkan dan seberapa lama kita memainkan game tersebut. Jika semakin lama suatu game tersebut kita mainkan, maka semakin tinggi Glowing Towers tersebut. US Air Force sempat memakai 1760 unit PS3 untuk membuat superkomputer dengan nama Condor Cluster. Hal ini dilakukan agar ada penghematan biaya, karena jika US Air Force ingin membangun superkomputer, maka biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu PC sekitar $10.000. Sedangkan untuk biaya yang dibutuhkan PS3 sendiri hanya butuh $400 untuk satu unit pada saat itu. Balik kesuksesan konsol PS3 dan kekuatan superiornya, nyatanya PS3 pernah dijual rugi oleh Sony. Hal itu ditujukan agar dapat mendongkrak nama PS3 itu sendiri. Dalam satu penjualan PS3 60GB yang pada tahun 2006 diluncurkan, ternyata Sony rugi sekitar $241 dalam satu unit penjualannya. Sedangkan PS3 dengan hard drive 20GB, Sony merugi sekitar $307 dalam satu unit penjualannya. Pada tanggal 17 April dan 19 April 2011, ternyata PlayStation Network pernah dihack oleh hacker Anonymous dengan serangan DDoS. Yang dimana akhirnya Sony menutup akses PSN pada tanggal 20 April. Aksi itu dilakukan karena Anonymous kesal dengan tindakan Sony kepada Gears Hodge yang menemukan celah untuk bermain game bajakan dan celah untuk menjalankan homebrew di PS3. Menurut Anonymous, harusnya Sony berterima kasih kepada Gears Hodge karena telah menemukan celah pada firmware PS3. Aksi ini menyebabkan kebocoran 70 juta akun pengguna PSN dengan gabungan akun PS3 dan PSP. Nah, itu adalah 10 fakta tentang PlayStation yang tentunya di luar fakta-fakta PlayStation lainnya. Bahasan ini dibuat sesingkat mungkin agar tidak bertele-tele. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan komen di bawah.